Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Rendra Edka Diva selaku dosen pengampu mata kuliah statistik yang telah memberikan waktu dan juga kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang ukuran pemusatan data kelompok. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2 yang terdiri dari Akbar Prasetya Priyatna, Alvina Umul Fatimah, Anna Lailatul Rahmawati, Arifah Ismaratna Dewi, dan Asrotul Kamilia. Selanjutnya, alangkah baiknya sebelum memulai presentasi hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan kami presentasikan. Materi yang pertama yaitu distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian dari distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Dari distribusi frekuensi inilah diperoleh keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari data yang diperoleh. Dalam proses penyusunan distribusi, pastilah memiliki beberapa aturan atau pedoman, yaitu meliputi yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, yaitu menentukan jangkauan atau range dari data. Cara mencari jangkauan, yaitu data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Yang ketiga, yaitu menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas dapat dicari dengan rumus Sturges, di mana biasanya hasilnya apabila tidak bilangan bulat, maka akan dibulatkan. Misal hasilnya 2,4, maka dibulatkan menjadi 2. Yang keempat, yaitu menentukan panjang interval kelas, di mana panjang interval kelas dapat dicari dengan jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Yang kelima, yaitu menentukan batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas pertama terdapat di deretan sebelah kiri setiap kelas. Biasanya dipilih dari data terkecil atau data terkecil yang berasal dari pelebaran jangkauan. Maksudnya yaitu data yang lebih kecil daripada data terkecil, dan selisihnya harus kurang dari panjang interval kelas. Yang keenam, yaitu menuliskan frekuensi dalam kolom turus atau tally, yaitu sistem turus, sesuai dengan banyaknya data. Ada beberapa catatan dalam melakukan penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama, pada pembuatan distribusi frekuensi perlu dijaga, jangan sampai ada data yang tidak masuk ke dalam kelas atau ada data yang masuk ke dalam dua kelas yang berbeda. Yang kedua, titik tengah kelas diusahakan bilangan bulat atau bukan bilangan pecahan. Yang ketiga, yaitu nilai frekuensi diusahakan tidak nol. Yang keempat, dalam menentukan banyaknya kelas diusahakan yang pertama tidak terlalu sedikit. Yang kedua, banyaknya kelas biasanya berkisar 5-15 buah. Yang ketiga, yaitu jika jangkauan terlalu besar, biasanya banyaknya kelas antara 10-20 kelas. Yang kelima, yaitu cara lain dalam menetapkan banyaknya kelas, dapat menggunakan rumus lain. Tetapi, cara tersebut biasanya dipakai dengan mencoba menetapkan terlebih dahulu panjang interval kelasnya. Untuk selanjutnya, kita langsung ke contoh. Karena data yang kita dapat di sini adalah data acak atau data yang belum urut, maka harus kita urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Setelah kita urutkan seperti ini, maka langkah selanjutnya kita mencari jangkauan dengan menggunakan rumus data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Karena kita dapatkan data yang terbesar adalah 82 dan yang terkecil adalah 65, maka ditemukan hasilnya yaitu 17. Untuk dapat membuat tabel frekuensi, langkah selanjutnya kita harus menentukan banyaknya kelas. Cara mencari banyaknya kelas yaitu dengan rumus Sturges, di mana banyaknya kelas sama dengan 1 plus 3,3 log n. N di sini adalah banyaknya data yang kita dapat. Jadi di sini kita masukkan 40 karena data yang kita dapat adalah 40. 3,3 log 40 hasilnya yaitu 5,3. Jadi banyaknya kelas 1 ditambah 5,3 sama dengan 6,3 dan kita bulatkan menjadi 6.
Setelah mencari banyaknya kelas, langkah selanjutnya kita menentukan interval kelas, yaitu bisa dicari dengan cara jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Di sini kita mendapatkan data jangkauannya yaitu 17 dan banyaknya kelas yaitu 6, lalu diperoleh hasil 2,5. Setelah itu kita bulatkan dari 2,5 itu menjadi 3. Untuk batas kelas pertama adalah 65. Mengapa 65? Karena itu adalah data terkecil yang kita peroleh. Setelah kita mengurutkan data, lalu kita mendapatkan data jangkauan, banyaknya kelas, dan juga panjang interval, langsung saja kita masukkan ke tabel. Untuk kelas pertama, di sini kita isi data 65 sampai 67. Yang kedua yaitu 68 sampai 70. Mengapa demikian? Karena panjang interval atau jarak kelas yang kita dapat yaitu 3. Untuk menemukan data frekuensi, kita harus melihat di tabel diameter. Di tabel diameter kelas pertama, kita memasukkan data 65 sampai 67. Nah, kita lihat ke data yang telah kita urutkan. Berapa sih jarak antara angka 65 ke 67? Di sini kita dapatkan 3. Lalu kita masukkan ke tabel frekuensi kelas pertama yaitu 3. Untuk kelas kedua, di tabel diameter kita memasukkan data 68 sampai 70. Lalu kita lihat ke data yang telah kita urutkan, berapa jarak antara angka 68 ke 70. Di sini kita temukan frekuensinya 6 dan kita masukkan ke tabel frekuensi kelas kedua. Begitupun dengan kelas ketiga sampai kelas ke-6 dan ditemukan hasil atau jumlah frekuensi yaitu 40. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Untuk memberikan distribusi seperangkat data, langkah pertama yaitu dengan menentukan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugur data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Salah satu kegunaannya untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau anggota data contoh. Nilai ukuran pemusatan data dibuat sedemikian sehingga cukup untuk mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis nilai pusat. Yang pertama ada rata-rata hitung atau MEAN. MEAN merupakan nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membagikan dengan jumlah data. Rata-rata hitung merupakan nilai yang menunjukkan pusat dari nilai dan merupakan nilai yang dapat mewakili dari keterpusatan data. Dalam rata-rata hitung ada 4 macam. Dari keempat macam rataan tersebut, kita akan membahasnya satu persatu. Dimulai dari rataan populasi. Rataan hitung populasi merupakan nilai rata-rata dari data populasi. Populasi adalah semua anggota dari suatu ekosistem atau keseluruhan anggota dari suatu kelompok. Rata-rata hitung populasi dihitung dengan rumus jumlah seluruh nilai dalam populasi dibagi jumlah data dalam populasi. Rataan populasi disebut juga dengan parameter dengan simbol seperti yang ada di layar di atas, di mana untuk keterangannya rata-rata hitung atau populasi dilambangkan dengan gambar seperti yang di atas yang disebut dengan MU, sama dengan sigma X. Sigma X ini untuk keterangan jumlah dari nilai rata yang berada dalam populasi per N, di mana N itu adalah jumlah total dalam populasi. Rataan sampel. Pada rata-rata hitung sampel ditekankan pada unsur sampelnya. Dengan rumus rata-rata hitung sampel sama dengan jumlah seluruh nilai dalam sampel per jumlah data dalam sampel. Rata-rata hitung sampel yang biasa disebut dengan statistik disajikan dalam simbol bentuk simbol X bar sama dengan sigma X per N, seperti yang terdapat dalam layar di atas. Rataan data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk distribusi frekuensi.
Data-data yang sudah dikelompokkan dalam satu kelas akan memiliki karakteristik yang sama dari dalam satu kelas dicerminkan oleh nilai tengah kelasnya. Rumusnya untuk rataan data berkelompok adalah X bar sama dengan sigma Fx per N, di mana untuk keterangannya X bar adalah rata-rata hitung data berkelompok. Sigma Fx adalah jumlah dari seluruh hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah masing-masing kelas. Untuk N adalah jumlah total data. Untuk rumus dapat dilihat dari layar di atas. Contoh rataan data berkelompok. Seperti yang bisa dilihat di layar di atas, terdapat tabel soal di mana di dalam tabel tersebut memuat interval, nilai tengah atau X, dan frekuensi. Di mana tugas kita adalah mencari nilai rata-rata untuk harga saham pilihan tersebut. Jumlah dari seluruh frekuensi adalah 20 perusahaan, di mana kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fx per N, di mana sigma Fx ini adalah jumlah perkalian antara frekuensi dan nilai tengah. Seperti yang bisa dilihat di layar, bahwasannya dari sigma Fx tersebut ditemukan hasil 9.813,5 dan N adalah jumlah dari frekuensi, di mana jumlah dari frekuensi tersebut adalah 20 perusahaan. Oleh karenanya, dari jumlah sigma Fx tersebut dibagi dari jumlah N, maka memperoleh hasil 490,7. Jadi rata-rata untuk harga saham pilihan dalam tabel tersebut adalah 490,7. Penjelasan selanjutnya ialah modus. Modus merupakan suatu nilai pengamatan yang sering muncul. Modus diberi lambang MO. Jika nilai yang muncul itu hanya ada satu macam saja, maka modus tersebut dinamakan unimodus. Dan jika nilai yang muncul ada dua macam atau lebih, maka modus tersebut dinamakan bimodus. Dalam modus dibedakan atas dua kelompok data, yaitu data belum terkelompok dan data yang telah dikelompokkan. Dapat kita lihat sendiri rumus-rumus data belum terkelompok dan data yang telah dikelompokkan pada slide ini. Penjelasan mengenai data belum terkelompok dapat kita lihat dalam contoh berikut ini, yaitu seandainya kita menghadapi kumpulan data yang belum terkelompok sebagai berikut. Datanya ialah 3,4, 7, 4, 5, 4,5, 4,12, dan 3. Dan perintahnya ialah tentukan modusnya. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya menggunakan dua langkah. Yang pertama ialah menyusun data dari angka yang terkecil atau nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Seperti ini. 3,4, 4,4, 4,5, 7, dan 12. Data tersebut sudah tersusun. Dan kemudian tentukan frekuensi dari data-data yang telah tersusun. Frekuensi ialah jumlah dari berapa banyak nilai yang telah muncul. Seperti nilai 3 memiliki frekuensi 2 karena nilai 3 muncul sebanyak 2 kali. Dan seterusnya, seperti nilai 4 memiliki frekuensi 4, nilai 5 memiliki frekuensi 2, nilai 7 memiliki frekuensi 1, dan nilai 12 memiliki frekuensi 1. Dengan demikian, maka modusnya adalah nilai 4, yaitu nilai yang paling banyak muncul dan memiliki frekuensi terbesar. Untuk penjelasan selanjutnya ialah mengenai data yang telah dikelompokkan. Apabila data yang telah dikelompokkan dalam arti telah disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, maka mudah untuk melihat mana kelas yang memiliki frekuensi yang paling besar. Kelas yang memiliki frekuensi yang paling besar itu biasanya disebut dengan kelas modus. Dan untuk menentukan nilai modus dapat ditentukan dengan rumus. Dan rumusnya dapat kita lihat pada slide ini, yaitu MOD sama dengan L0 plus C F1 dibagi F1 plus F2, di mana masing-masing rumus tersebut memiliki arti, yaitu
L0 sama dengan batas bawah untuk kelas di mana modus berada, dan C itu memiliki arti interval kelas, dan F1 artinya selisih frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan F2 itu juga memiliki arti selisih frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Agar lebih memahami dari penjelasan mengenai data yang telah dikelompokkan, mari kita lihat contoh dari data yang disajikan dalam tabel frekuensi pada slide ini, yaitu memiliki perintah carilah modusnya. Cara penyelesaiannya yaitu, dari tabel yang ditemukan frekuensi terbesar adalah 17, maka F1 sendiri memiliki hasil 7, dari 17 dikurangi 10. Dan F2 sendiri memiliki hasil 8 dari 17 dikurangi 9, dan L0-nya sendiri memiliki hasil 65,5. Sehingga hasilnya adalah MOD sama dengan L0 plus C F1 dibagi F1 plus F2, dan MOD sama dengan 65,5 ditambah 3, 7 dibagi 7 ditambah 8 sama dengan 66,9. Baik, untuk materi selanjutnya atau poin selanjutnya yaitu median. Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data setelah data tersebut diurutkan dari yang terbesar maupun sebaliknya, yaitu yang terkecil. Dengan kata lain, median membagi data yang diurutkan menjadi dua bagian yang sama. Kemudian, dalam hitungan median dibedakan atas median data tak berkelompok dan median data berkelompok. Median data tak berkelompok apabila n ganjil, maka nilai median adalah sama dengan nilai data yang memiliki urutan paling tengah yang bernomor urut K, di mana K dapat ditentukan dengan rumus, bisa dilihat di slide, yaitu rumusnya K sama dengan n plus 1 bagi 2. Kemudian contohnya yaitu nilai ujian statistik dari 9 mahasiswa masing-masing adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat di slide. Berapa besar nilai mediannya? Kemudian sebelum kita jawab, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu, yaitu dari yang terkecil ataupun sebaliknya dari yang terbesar. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, yaitu K sama dengan N plus 1 bagi 2, sama dengan, karena 9 mahasiswa, lalu kita masukkan nilainya 9, yaitu 9 plus 1 bagi 2, dan hasilnya 5. Kemudian mediannya sama dengan X 5, dan mediannya adalah 65. Kemudian apabila N genap, maka rumus yang digunakan adalah K sama dengan N bagi 2. Contohnya yaitu ada 8 karyawan dan upahnya dalam ribuan rupiah adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat di slide. Berapa nilai mediannya? Kemudian sama seperti yang contoh yang pertama, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data-datanya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu K sama dengan N bagi 2. Kemudian karena ada 8 karyawan, maka 8 per 2 sama dengan 4, dan maka mediannya terletak di urutan yang keempat dengan nilai median sama dengan setengah buka kurung XK plus XK plus 1 kurung tutup sama dengan setengah kurung buka X4, karena mediannya terletak di urutan keempat. Kemudian X5 karena XK plus 1 sama dengan setengah 60 plus 75, dan hasilnya mediannya 67,5. Kemudian ada median data berkelompok. Perhitungan median data berkelompok dapat dilakukan dengan bantuan frekuensi kumulatif kurang dari, dan rumus yang digunakan adalah median sama dengan L0 plus C buka kurung N bagi 2 min sigma F1 kurung tutup 0 dibagi Fm, di mana L0 adalah batas bawah untuk kelas di mana median berada. Kemudian C adalah interval kelas,
Dan sigma F10 itu adalah jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah kelas yang mengandung median. Dan yang terakhir Fm itu adalah frekuensi dari kelas yang mengandung median. Kemudian contohnya yaitu dari data yang disajikan tabel frekuensi berikut ini, carilah mediannya. Bisa kalian lihat di slide, terdapat dua tabel soal dan jawaban. Kemudian penyelesaiannya yaitu L0 sama dengan 65 plus 66 dibagi 2 sama dengan 65,5. Kemudian C-nya itu 3 dan sigma F10 nya itu 14, Fm-nya 17. Maka median sama dengan L0 plus C N bagi 2 min sigma F10 dibagi Fm. Kemudian tinggal kita masukkan saja median 65,5 plus 3 dalam buka kurung 45 bagi 2 min 14 per 17 kurung tutup, dan hasilnya 67.